Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita melanjutkan kajian pembahasan hadis-hadis yang berbicara tentang keutamaan amal, mengambil dari kitab Fadailul A'mal fi Sahihain. Pada pembahasan yang lalu, yang kita bahas adalah yang berkaitan dengan masalah keutamaan ilmu, keutamaan yang berkaitan dengan menuntut ilmu dan juga mengajarkan ilmu. Hadis yang akan kita bahas pada malam hari ini hadis nomor 22, masih berkaitan dengan masalah ilmu, keutamaan belajar, keutamaan mengajarkannya, dan keutamaan menerima wahyu dan ilmu dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Hadis yang ke-22, an Abi Musa radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abu Musa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda, "Mathalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi kamathalil ghaithil katsiri asaba ardan fakana minha naqiyatan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala telah mengutus aku dengannya, yaitu yang berupa petunjuk atau juga berupa ilmu. Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan perumpamaan petunjuk dan juga ilmu yang Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau dengan sebab itu seperti air hujan yang banyak, yang air hujan itu jatuh ke bumi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, fakana minha naqiyatan, bahwasanya di antara bumi yang turun kepadanya air hujan, qabilatil ma, keadaan bumi tersebut mampu menyerap air. Air turun dari langit, lalu tanah tersebut, bumi itu mampu menyerapnya. Fa'ambatil kala'a wal usba al katsira, lalu dengan sebab itu tumbuhlah rumput-rumputan yang sangat banyak, sehingga memberikan manfaat kepada makhluk Allah yang lainnya. Wa kanat minha ajadib amsakatil ma, dan di antara keadaan bumi yang turun kepadanya air hujan, ada kondisi tanah yang dia tidak bisa menyerap air. Jadi air itu tidak bisa diserap. Tetapi kondisi tanah tersebut mampu menampung air. Dia hanya sekadar bisa menampung, bisa mengumpulkan air.
Lalu dengan sebab itu fanafa'allahu bihan nasa fasharibu wasaqau wazara'u. Lalu dengan sebab tersebut Allah Subhanahu wa taala menimbulkan manfaat kepada yang lainnya di antara manusia, sehingga manusia bisa minum dengan air itu, sehingga manusia bisa memberi minum kepada ternak-ternaknya, sehingga manusia bisa menyiramkan air itu ke sawah dan ladang-ladang mereka. Jadi kondisi tanah yang tidak bisa menyerap air, tapi dia mampu menampung, dan itu memberikan manfaat kepada makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam lanjutkan, wa asabat minha ta'ifatan ukhra innama hiya qi'anun. Dan di sana ada kondisi tanah atau kondisi bumi. Yang kondisi bumi ini dia seperti lembah, la tumsiku ma'an wala tunbitu kala'a, sehingga kondisi tanah tersebut dia tidak bisa menampung air dengan baik, tidak bisa juga menyerap atau menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, tidak bisa menyerap sehingga tidak bisa menumbuhkan, tidak juga bisa menampung air, karena kondisi tanahnya adalah tanah yang batu rata, batu yang datar. Dan kondisi tanah yang seperti itu kita tahu dia tidak bisa menampung, dia juga tidak bisa menumbuhkan. Lalu kata Nabi, fadzalika mathalu man faqaha fid dinillahi wa nafa'ahu ma ba'athani Allahu bihi fa'alima wa 'allama. Maka demikianlah permisalan bagi siapa-siapa yang dia memahami agama Allah Subhanahu wa taala, bagi siapa-siapa yang Allah Subhanahu wa taala jadikan apa yang telah dia pelajari dari agama Allah itu memberikan manfaat, yang dengan itu aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia mempelajari agama Allah dan dia juga telah mengajarkan agama Allah, mengajarkan agama Islam. Wa mathalu man lam yarfa'u bidzalika ra'san wa lam yaqbalu hudallahi alladzi ursiltu bihi. Dan di situ juga bagaimana dipermisalkan orang-orang yang tidak mampu mengangkat kepalanya. Dia tidak bisa mengangkat kepalanya sehingga dia tidak menerima petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yang dengan petunjuk itu aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya agak sedikit panjang. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis yang mulia ini kita akan simpulkan dan kita akan ambil beberapa faedah. Karena hadis ini sangat istimewa. Hadis ini sangat luar biasa, mengandung faedah, mengandung makna yang sangat dalam, sekaligus juga sebagai bimbingan Nabi SAW kepada umatnya, dan untuk menilai kondisi seorang muslim di hadapan Allah terhadap ilmu, terhadap petunjuk, terhadap wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Para jamaah yang dirahmati Allah, yang pertama, hadis yang mulia ini menunjukkan bahwasanya ilmu dan juga petunjuk itu adalah merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala telah mengutus nabi dengannya. Yang Allah Subhanahu wa taala telah mengutus nabi dengannya, dan nabi diperintahkan untuk menyampaikan kepada umat. Jadi para jamaah, kita harus memahami, kita harus tahu bahwasanya ilmu, bahwasanya petunjuk itu adalah merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yang dengan sebab itulah nabi diutus oleh Allah untuk membawa ilmu itu, untuk membawa petunjuk. Lalu ilmu dan petunjuk itu diajarkan kepada manusia, disampaikan kepada manusia.
ya, secara umum siapapun, maka tentu ada yang menerimanya, ada yang menolaknya, ada yang beriman dan ada yang kufur. Tetapi secara umum wahyu Allah Subhanahu wa taala itu berupa ilmu, berupa petunjuk. Ya, dan itu adalah merupakan sesuatu nikmat karunia yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Kemudian yang kedua, hadis ini para jamaah yang dirahmati Allah, bahwasanya ilmu itu disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada manusia, yang mana ilmu yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada manusia adalah ilmu yang diperlukan oleh manusia. Dia adalah sesuatu yang diperlukan oleh manusia, yang manusia itu sangat berhajat dengan ilmu, sangat berhajat dengan petunjuk, sangat berhajat dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sesuatu, mengajarkan sesuatu yang sia-sia, sesuatu yang tidak berfaedah, atau sesuatu yang manusia tidak berhajat dengannya. Ya, jadi secara umum apapun yang disampaikan oleh Nabi itu adalah sesuatu yang manusia berhajat, manusia perlu terhadapnya, sebagaimana bumi ini sangat berhajat dengan air yang turun dari langit. Apa jadinya kalau bumi ini tidak turun air dari langit, dan tidak hanya bisa mengharapkan air yang keluar dari bumi, ya, tapi bagaimana bumi ini sangat berhajat kepada air yang turun dari langit. Kalau seandainya tidak turun hujan, tidak turun air dari langit, maka bumi ini akan gersang, bumi ini akan kering, lalu makhluk hidup tidak bisa hidup dengan baik, bahkan dengan sebab itu nanti bisa terancam mati. Ya, begitulah para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana wahyu, bagaimana syariat, bagaimana ilmu yang diajarkan oleh Nabi adalah sesuatu yang bermanfaat, sehingga hidup dan kehidupan manusia di atas bumi ini begitu sangat berjalan dengan baik. Hatinya hidup, imannya hidup, kebaikan itu hidup, kemaslahatan di tengah-tengah manusia itu juga hidup, karena wahyu dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Nabi. Ya. Kemudian yang ketiga, para jamaah, dalam hadis ini bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mempermisalkan ilmu itu seperti air hujan yang turun dari langit. Nabi sallallahu alaihi wasallam permisalkan ilmu itu dia seperti air hujan yang turun dari langit. Sedangkan hati itu dipermisalkan oleh Nabi, dia seperti bumi, seperti tanah. Ya, seperti tanah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menegaskan bagaimana bumi itu sangat berhajat kepada air yang turun dari langit, maka begitulah hati kita sangat berhajat dengan ilmu, sangat berhajat dengan petunjuk dan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya air itu tidak turun dari langit, maka besar kemungkinan bumi akan kering, gersang. Maka kematian akan mengancam makhluk-makhluk hidup yang ada di bumi. Maka begitulah hati kita ini para jamaah, dia seperti bumi yang perlu kepada air. Kalau hati kita ini perlu kepada ilmu Allah, perlu kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala, ya, maka wahyu Allah, syariat Allah, ilmu Allah yang kita pelajari itu menyirami hati kita. Makanya hati kita ini perlu untuk kita sirami setiap hari. Ya, tidak hanya sekedar mungkin perut yang kita kenyangkan, hawa nafsu yang kita perturutkan. Ya, sementara hati kita ini jauh dari makanannya, jauh dari nutrisi dan vitamin, sehingga nanti bisa menyebabkan hati itu menjadi sakit. Kenapa? Tidak ada makanannya. Ya, sebagaimana tumbuh-tumbuhan tidak disirami dengan air, nanti lama-lama dia akan sakit.
Maka begitulah hati kita. Bahkan tidak hanya sakit, dikhawatirkan lama-lama dia akan bisa mati. Kalau sudah hati itu menjadi mati, maka jadilah dia bangkai berjalan di hadapan Allah. Dan tidak ada makhluk yang paling hina di sisi Allah, di hadapan Allah, kecuali orang yang jasadnya hidup tapi hatinya mati. Na'udzubillah. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari hal-hal yang demikian. Maka kita datang ke kajian ilmu, kita datang ke majelis-majelis ilmu, kita membaca Al-Quran, kita beribadah kepada Allah, kita membaca zikir-zikir yang disyariatkan dalam agama Islam, itu dalam rangka untuk menghidupkan hati kita, menyehatkan hati yang sakit, dan memperbaiki hati-hati yang telah rusak dengan ilmu dan juga dengan amal yang Allah Subhanahu wa ta'ala syariatkan untuk kita, para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian yang keempat, hadis yang mulia ini para jamaah, bahwasanya bumi itu ya, apabila tidak didapatkan air, maka sangat bisa dipastikan dia akan gersang. Maka sama dengan hati kita, apabila tidak disirami dengan ilmu, tidak disirami dengan wahyu, disirami dengan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sangat-sangat mungkin dan bahkan bisa dipastikan bahwasanya hatinya akan mati, atau minimal hatinya adalah hati yang sakit. Ya. Kemudian yang kelima para jamaah, sebaliknya, kalau seandainya bumi ini diserami dengan air, turunlah hujan, apalagi kalau seandainya kemarau panjang berbulan-bulan. Mungkin kita pernah merasakannya dan mengalami satu kondisi berminggu-minggu, bahkan mungkin 1, 2, 3 bulan hujan tidak turun-turun. Ya, tapi begitu dia turun, masya Allah, ini lebih sangat berharga dari apa yang kita punya dan dari apa yang kita miliki, dan kita merasakan sesuatu yang sangat mengena di hati kita. Bagaimana sangat berhajat bumi ini terhadap siraman air. Kalau dia sudah disiram dengan air, maka kondisi bumi akan subur, akan hidup makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, sumber kehidupan sudah mulai muncul. Maka begitu juga hati kita, apabila disirami dengan kebaikan, dengan ilmu, dengan syariat, dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan mulai muncul kebaikan-kebaikan, ya, ketenangan, kemudian jauhnya dari hal-hal keburukan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan seterusnya. Ya, maka kita hidupkan hati kita dengan selalu bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan nikmatilah bagaimana Allah menghidupkan hati kita pada saat kita dekat dengan Allah. Karena tidak ada lagi harapan kehidupan kalau sudah manusia jauh dari Allah. Apalagi kalau sudah Allah itu berlepas diri dari kita, jauh daripada petunjuknya. Ini musibah yang paling besar. Ya, musibah yang paling besar. Dan tidak ada keselamatan yang diraih kecuali dengan hati yang selalu dekat dengan Allah, hati yang selalu khusyuk, khudu, dan taqarrub hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian hadis yang mulia ini, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam memberikan permisalan dua hati yang dianggap sehat dan dua hati yang dianggap mati atau sakit. Dalam hadis ini Nabi memberikan permisalan. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama memberikan permisalan terhadap hati yang menerima ilmu. Ada dua kondisi hati yang menerima ilmu. Kondisi hati yang menerima wahyu, petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama itu Nabi permisalkan dia seperti tanah atau seperti bumi yang terkena air hujan dari langit, lalu tanah itu mampu menyerap air. Air itu diserap. Lalu ketika air itu terserap,
maka tumbuhlah tumbuh-tumbuhan, tumbuhlah rumput-rumputan, tanda kehidupan bermunculan. Karena apa? Karena air yang diserap lalu tumbuh sehingga nanti memberikan manfaat kepada makhluk Allah yang lain. Artinya ini adalah kondisi hati yang pertama bagi seorang muslim ketika dia menerima wahyu, artinya menerima ilmu, menerima petunjuk yang dia dengar, yang dia simak, yang dia dapatkan, yang disampaikan kepadanya, dia serap. Ya, dia berusaha untuk memahaminya, dia berusaha untuk menerimanya. Lalu dia sungguh-sungguh, bersungguh-sungguh. Karena itu para jamaah yang dirahmati Allah, seseorang akan sulit mendapatkan ilmu kalau tidak sungguh-sungguh. Ya, makanya Nabi SAW berpesan, kata Nabi, ya, bersungguh-sungguhlah kalian terhadap sesuatu yang sesuatu itu memberikan manfaat kepada kalian. Sesuatu yang memberikan manfaat kepada kalian. Wala ta'jiz, jangan kalian itu menjadi orang yang lemah. Jadi Nabi SAW memberikan motivasi agar kita semangat untuk mencapai sesuatu. Sesuatu itu memberikan manfaat. Dan tidak ada yang paling memberikan manfaat untuk kita kecuali ilmu agama. Mempelajarinya, mengkajinya, mendengarkannya, menyimaknya, dan seterusnya. Itu sangat bermanfaat. Dan kita harus menjauhkan diri dari kemalasan, menanggalkan pakaian-pakaian kemalasan. Karena kata ulama, ada dua hal yang menyebabkan orang itu jauh dari ilmu, dan dia tidak dapat ilmu atau tidak bisa mendapatkan ilmu. Yang pertama adalah malas, yang kedua adalah pesimis dalam hati. Pesimis, tidak ada kepedean, tidak ada percaya diri. Ya, kalau ada orang misalnya, engkau hafallah Al-Quran 30 juz, lalu tiba-tiba dia mengatakan, oh tidak mampu aku, tidak bisa aku. Belum dia sudah pesimis. Akhirnya nanti dia akan tinggalkan. Ya, pelajarilah kitab ini. Oh, tidak mungkin saya, payah waktu saya, sibuk saya juga, hafalannya agak kurang. Belum dia laksanakan, dia sudah pesimis. Lalu dia akhirnya jauh daripada ilmu. Sifat kemalasan harus kita tanggalkan, dan pesimis itu juga harus kita jauhkan. Harus bersungguh-sungguh dan juga harus punya kepercayaan diri. Saya insya Allah bisa. Yang penting berusaha. Ya, setiap kita ini kan insya Allah diberikan kemampuan oleh Allah, diberikan bekal untuk bisa menghafal. Ya, kalau seandainya kita mengerahkan semua kemampuan kita, insya Allah semua kita mampu untuk menghafal 30 juz, insya Allah. Masalahnya itu bukan karena kita tidak mampu, karena kita malas. Ya, karena kita malas. Ya, dulu ketika belajar dengan Ustadz Badru, beliau pernah berkisah. Waktu beliau masih kuliah di Madinah, kata beliau, ada seorang bapak-bapak sekitar umurnya 50 tahun lebih, bahkan mungkin hampir 60 tahun. Dia itu punya cita-cita, keinginan besar. Apa? Untuk menghafal Al-Quran. Itu keinginan dia. Umurnya sudah 60-an tahun. Cita-cita dia ingin menghafal Al-Quran. Apa yang dia lakukan? Tidaklah dia melaksanakan sholat 5 waktu di masjid. Selesai sholat, kecuali dia tetap duduk sebelum dia pulang setelah sholat berjamaah. Jadi dia harus sisakan waktunya 30 menit, 1 jam paling lama untuk menghafal Al-Quran. Itu tiap hari dia lakukan 5 waktu. 5 waktu selesai sholat tidak langsung pulang. Dia tetapkan dirinya 30 menit sampai 1 jam untuk menghafal Al-Quran dan murajaah. Dan itu secara rutin dia lakukan, dan dia istiqomah. Ya, sehingga akhirnya sekitar 2 tahun lebih dia sudah berhasil bisa menghafal Al-Quran 30 juz. Kenapa para jamaah? Karena kesungguhan. Dia paksakan dirinya. Ya, nah masalahnya kita tidak sungguh-sungguh dan kita lemah.
dalam hal ini, maka kesungguhan ini betul-betul kita tanamkan dalam hati kita, maka insya Allah Allah akan berikan ilmu tersebut. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, lihat bagaimana Nabi SAW menyebutkan. Jadi kelompok yang pertama, dia mampu menyerap ilmu, dia praktekkan, dia amalkan, dia pelajari dengan sungguh-sungguh. Lalu dengan itu juga dia mampu memberikan manfaat kepada orang lain. Apa kata Rasul? Fa'alima wa'allama. Dia menuntut ilmu, dia pelajari ilmu, dia fahami ilmu, dia amalkan, dan dia juga ajarkan kepada orang lain. Dan ini adalah kondisi seorang muslim yang terbaik. Ketika berhadapan dengan ilmu dan wahyu dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, orang yang sungguh-sungguh dalam belajar, lalu dia menyebarkan ilmu dari apa yang sudah dia pelajari. Jadilah seperti itu. Kalau seandainya bisa. Kalau seandainya ya memungkinkan. Ya, bagi mereka yang sungguh-sungguh insyaallah akan dapat dan akan berhasil insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan ada kondisi seorang muslim berhadapan dengan ilmu, berhadapan dengan wahyu, itu seperti air yang tidak bisa menampung secara maksimal, tidak bisa menyerap secara maksimal, tapi dia bisa menampung. Air itu bisa dia tampung. Artinya ada seorang muslim tidak secara maksimal dia bisa menyerap ilmu, tidak bisa secara maksimal dia mengamalkan ilmu, tapi paling tidak dia berusaha untuk memberikan manfaat kepada manusia, untuk menyebarkan ilmu dengan tenaga yang dia punya, dengan waktu yang dia ada, dengan harta yang dia miliki. Mungkin dia ini menjadi panitia pelaksana kajian rutin. Mungkin dia ini membantu memudahkan terlaksananya, tersebarnya ilmu dengan harta dia, dengan tenaga dia, dengan apapun yang dia miliki. Ya, katakanlah dia mungkin tidak bisa mengajarkan ilmu, tapi dia bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Dan ini kata Nabi adalah kondisi seorang muslim yang baik. Minimal seperti ini. Itu minimal. Ya, jangan jadi orang yang ketiga, jangan jadi orang yang keempat apalagi yang dipermisalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati Allah, maka berusaha kita untuk menjadi seorang muslim yang bisa menyebarkan ilmu dan petunjuk. Walaupun mungkin kita tidak duduk di atas mimbar, tidak menyampaikan materi kepada manusia, tapi itu tidak berarti kita tidak punya peluang untuk menyebarkan kebaikan dan ilmu. Ya, hanya sekedar copy paste pun bagus. Hanya sekedar bagi-bagi kitab pun alhamdulillah. Hanya berbagi informasi, ya, mengajak, mengarahkan, ya, dan lain sebagainya, itu sudah merupakan sebuah kebaikan bagi seorang muslim. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada permisalan yang ketiga. Permisalan yang ketiga itu Nabi sebutkan seperti kondisi tanah bebatuan yang rata, yang dia tidak bisa menyerap, tidak bisa juga menampung karena bebatuannya rata. Jadi begitu turun hujan tidak bisa ditampung, airnya mengalir begitu saja. Apalagi menyerap, tidak bisa sama sekali. Apalagi nak numbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ya, ini kondisi seorang muslim datang kepadanya ilmu, sampai kepadanya petunjuk wahyu Allah Subhanahu wa taala yang dia simak, yang dia dengarkan, yang dia dapatkan, tapi tidak berbekas. Dia tidak punya kepedulian. Apa yang disampaikan itu tidak memberikan pengaruh. Kalaupun dia datang sholat Jumat, kan ada khutbah Jumat yang disampaikan kan ilmu.
disampaikan Al-Quran, disampaikan ajaran Nabi, disampaikan hal yang berkaitan dengan nilai-nilai ketakwaan dan seterusnya. Itu kan seharusnya membentuk jiwa kita, menambah ilmu. Walaupun waktunya ringkas, ya, tapi kalau seandainya betul-betul dihayati, diperhatikan, insya Allah itu menambah ilmu. Makanya para khatib harus bisa memilih tema yang bermanfaat, menyampaikan sesuatu dari isi khutbah itu yang betul-betul bermanfaat untuk kaum muslimin. Karena Nabi SAW mengajarkan sesuatu kepada manusia yang manusia memang berhajat dengan itu. Ya, jadi tidak bicara politik di atas mimbar, tidak bicara partai, apalagi cerita-cerita yang ngalur ngidul, khurafat dan tahayul, apalagi dicampuri lawakan. Sempat lagi pelawak di situ. Ya, karena saya pernah dapatkan kisah dan dapatkan cerita dari kawan-kawan kita mengalami hal yang demikian. Jadi di atas mimbar malah berlawak, ya, menyampaikan sesuatu yang tidak berfaedah. Ya, maka setiap khatib harus menyampaikan nilai-nilai ketakwaan, menyebarkan kebaikan agar manusia memahami dan bermanfaat untuk kaum muslimin. Seharusnya demikian. Tapi ada kadang-kadang orang datang sholat Jumat tiap pekan, tiap Jumat, tapi tidak berfaedah. Itulah dia gambaran tanah yang datar, yang bebatuan, yang tidak bisa menyerap, tidak bisa juga menampung, tidak memberikan manfaat untuknya. Dan ini adalah orang yang celaka, orang yang binasa, karena dia telah berpaling daripada wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga petunjuknya. Kemudian yang keempat, para jamaah yang dirahmati Allah, dalam hadis ini Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam juga memberikan permisalan. Ada kondisi tanah bebatuan, kondisi tanah bebatuan yang turun kepadanya air hujan, tapi kondisi tanahnya itu adalah kondisi tanah yang cekung, cekungnya ke atas, berbatuan, cekungnya ke atas, sehingga apabila air itu turun, maka air itu tidak bisa dan tidak sempat mengalir. Air itu langsung turun, langsung terpercik, langsung terlempar jauh. Ya, kalaupun dia mengalir dengan sangat deras. Dan ini adalah kondisi hati yang dipermisalkan oleh Nabi, kondisi hatinya orang-orang kafir terhadap ilmu, terhadap wahyu, petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum mereka dengar, mereka dah tolak. Belum mereka simak, mereka udah jauhkan dirinya, mereka tinggalkan, dan mereka tidak punya kepedulian sama sekali. Subhanallah. Para jamaah yang dirahmati Allah, hadis ini sangat istimewa. Jadi bagaimana kita sebagai seorang muslim harus perhatian dengan ilmu, harus perhatian dengan petunjuk, dan bagaimana kita mempelajarinya, mengkajinya, membahasnya, lalu semaksimal mungkin untuk menyibukkan diri dengan ilmu. Ya, tapi sebenarnya tidak hanya sampai di situ. Tidak hanya sampai sibuknya kita dengan ilmu, tapi sibuknya juga kita dengan amal terhadap ilmu tersebut. Karena itu tidak bisa dilepas dan tidak bisa dipisah. Tidak bisa dipisahkan antara ilmu dan amal. Dan itu sesuatu yang sangat penting. Al-Imam Sufyan Al-Thawri rahimahullahu ta'ala, beliau pernah ditanya, ya, beliau pernah ditanya, wahai imam, apa yang anda lebih senangi, apa yang lebih anda cintai antara ilmu dengan amal, antara ilmu dengan amal? Apa kata beliau? Sejatinya ilmu itu dipelajari adalah untuk diamalkan. Sejatinya ilmu itu dipelajari adalah untuk diamalkan. Maka tidak boleh seseorang itu meninggalkan menuntut ilmu dengan alasan sibuk beramal. Tidak boleh. Ya, dia harus belajar, dia harus mengkaji ilmu, dan dia tidak boleh meninggalkan menuntut ilmu dengan alasan untuk beramal. Dan seseorang, kata beliau, juga tidak boleh meninggalkan amal dengan alasan sibuk menuntut ilmu, juga tidak boleh.
meninggalkan amal. Kenapa tidak beramal? Kenapa tidak melakukan ini dari amal soleh? Dia katakan sibuk nuntut ilmu. Juga tidak boleh. Dua-duanya harus ditunaikan, baik yang berkaitan dengan ilmunya ataupun juga berkaitan dengan amalannya. Karena para jamaah yang dirahmati Allah, ilmu yang kita tuntut, ilmu yang kita pelajari dari Al-Quran dan Sunnah, itu adalah merupakan sesuatu kebaikan yang Allah berikan kepada kita, tapi kebaikannya tidak sampai di situ. Kebaikannya itu akan berlanjut. Kebaikannya itu akan terus berjalan dan berlanjut. Ada ungkapan yang menarik dari Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam Majmu' Fatawa. Apa kata beliau? Fa innal mujarradal ilmi, sesungguhnya ilmu yang dipelajari dengan cara yang benar, ya, mujarradal ilmi bil haqqi, ilmu itu dipelajari dengan kebenaran, ilmunya lurus, ilmunya baik, karena ilmu yang dia pelajari adalah ilmu yang sahih. La yahsuluhu bihi al-ihtida, dan itu tidak akan pernah bisa memberikan manfaat atau tidak bisa dianggap sebuah hidayah dari ilmu yang kita pelajari, dari ilmu yang benar, tidak akan sampai atau tidak akan dianggap sebagai petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala fa illam ya'mal bi'amalihi, ya bi'ilmihi, kalau seandainya dia tidak amalkan dengan ilmunya. Jadi kapan ilmu itu jadi hidayah? Kalau diamalkan. Kalau dikoleksi, maka dia tidak menjadi ilmu yang menghasilkan hidayah, tapi ilmu yang hanya simpanan, koleksi saja. Tapi ilmu yang akan berfungsi sebagai hidayah, sebagai petunjuk, kalau dia diamalkan dan juga dipraktekkan. Ya, dan itu para jamaah kewajiban bagi setiap kita kaum muslimin, ya, untuk hal yang berkaitan dengan masalah ilmu dan amal. Jadi harus betul-betul berusaha untuk mengamalkannya. Dan juga setiap amal itu harus ditegakkan di atas ilmu. Maka amalan kita dituntut agar ditegakkan di atas ilmu, dan itu kaidah masyhur di kalangan ulama dan para penuntut ilmu. Al-Imam Al-Bukhari dengan perkataannya yang masyhur mengatakan, babul ilmi qabla al-qaul wal amal, bahwasanya ilmu itu adalah sesuatu yang harus ada sebelum dia berkata, sebelum dia beramal, sebelum dia mengatakan sesuatu dalam agama, sebelum dia mengamalkan sesuatu dalam agama, maka harus diawali dengan ilmu, ditegakkan di atas ilmu. Dasarnya adalah ilmu. Ya, dan ini sangat menjadi sebuah faedah yang besar. Al-Imam Muhammad bin Sirin, beliau pernah mengatakan, aku mendapatkan ada sekelompok di antara manusia begitu semangat berada di mihrab masjid, tapi mereka meninggalkan ilmu. Artinya adalah, maksud beliau, ada sebagian di antara manusia yang begitu semangat dalam ibadah. Bicara tentang ibadah dia paling semangat, paling terdepan, tapi dia meninggalkan ilmu. Dia sholat, dia puasa, tapi ibadahnya tersebut tidak ditegakkan di atas ilmu. Maka kata Al-Imam Muhammad bin Sirin, maka orang yang demikian akan lebih banyak merusak daripada berbuat kebaikan dari amal yang telah dia lakukan. Karena itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Ya, karena itu para jamaah, kesibukan kita adalah sibuk dengan ilmu dan juga sibuk untuk mengamalkan ilmu. Dan itulah kelezatan dalam hidup dan kehidupan kita. Kalau seandainya seseorang dia sudah mendapatkan lezatnya sibuk dalam ilmu, lezatnya sibuk dalam amal, maka semua kelezatan dunia itu akan tertutup, akan kalah dengan harta, benda, kekayaan, pangkat, jabatan, kekuasaan. Itu akan terkalahkan dengan lezatnya dia bersibuk-sibuk dalam ilmu dan sibuk-sibuk juga dalam amalan. Ya, dan itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus betul-betul menjadi perhatian kita bersama. Ya,
agar Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kita kepada kebaikan. Para jamaah yang dirahmati Allah, barakallahu fikum. Demikian apa yang dapat kita bahas. Mudah-mudahan pembahasan kita terhadap hadis 22 ini memberikan manfaat kepada kita semua sebagai renungan agar kita betul-betul memahami hakikat daripada ilmu dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang sangat kita butuhkan, ya, untuk keselamatan di dunia dan di akhirat. Allahu a'lam bissawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.